Halo teman-teman semua, untuk kalian yang baru datang ke channel ini, jangan lupa untuk tonton video-video sebelumnya karena ada banyak video yang bermanfaat dan berguna untuk kalian. Dan ya, jangan lupa subscribe ke channel ini. Hari ini saya mau menjelaskan produk nomor satunya Atomy, yaitu Hemohim. Hemohim merupakan sebuah produk herbal yang diproduksi oleh KRI dan Kolmar Korea yang bergabung menjadi suatu perusahaan yang bernama Kolmar B&H. Tujuan dari mereka untuk memproduksi Hemohim ini akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Dan ini adalah tampilan produk Hemohim. Dan kalau kita lihat ada sebuah logo hijau yang bertuliskan halal. Hemohim sendiri itu merupakan produk yang sudah disertifikasi sebagai produk halal, dijual sebagai produk yang bisa dikonsumsi untuk masyarakat Muslim. Dan logo ini diharuskan tercantum di box yang dijual di Singapura dan Malaysia. Dan sebentar lagi juga akan beredar di Indonesia di sekitar mungkin pertengahan 2019. Hemohim sendiri merupakan singkatan dari hemo, yaitu hemoglobin, yang artinya sel darah merah. H itu adalah hematogenesis, adalah produksi sel darah merah di dalam tubuh kita. I-nya adalah imun sistem, dan M adalah modulasi. Modulasi di sini artinya bila kita kekurangan imun sistem, maka Hemohim akan membantu menaikkan. Dan kalau kita kelebihan imun sistem atau yang disebut penyakit autoimun, Hemohim akan menurunkan imun sistem ke level yang optimal. Jadi kerjanya itu adalah modulasi, jadi distabilkan imun sistem di dalam tubuh kita. Dan immunity adalah kekebalan tubuh yang diproduksi di dalam tubuh kita, terutama di tulang sumsum kita itu mengeluarkan suatu sel bila badan kita itu sehat, yang dinamakan NK cell. Apa itu NK cell? Akan saya jelaskan di slide berikutnya. Tetapi tujuan imun sistem atau kekebalan tubuh adalah agar bisa menghancurkan patogen atau free radical yang mau masuk ke dalam tubuh kita seperti virus atau bakteri, itu akan dihalang oleh imun sistem kekebalan tubuh kita. Dalam kata lain, itu bisa memprotek atau melindungi tubuh kita dari hal-hal yang bisa merusak tubuh kita. Bagaimana cara kerja suplemen atau herbal suplemen yang ada di dalam Hemohim? Hemohim itu akan menambahkan jumlah imunocytes atau mengebus kayak menaikkan fungsi mereka yang membantu menghancurkan patogen atau free radical yang berbahaya atau yang mencoba masuk ke dalam tubuh kita dan merubah sel-sel yang tadinya normal menjadi sel yang tidak baik. Contohnya sel kanker dan sebagainya. Dan Hemohim sendiri sudah di-approve oleh Badan Nasional di Korea Selatan sebagai suplemen kesehatan yang untuk membantu imun sistem. Dan semua ingredient atau bahan baku ini sudah di-approve juga sama Badan Korea sebagai penunjang kesehatan suplemen. Dan Hemohim sendiri sudah mendapatkan paten di 7 negara, 4 di Korea, 1 di Amerika, dan ada 4 di negara Eropa, dan yang terakhir di Jepang. Hemohim sendiri itu adalah hasil karya 8 tahun dari Departemen R&D-nya KRI
Jadi pada awalnya itu sebuah lembaga di Korea Selatan yang bernama KRI, Korean Atomic Energy Research Institute. Ini adalah lembaga pemerintah yang setiap hari mereka berurusan atau menangani kayak seperti gamma ray, infrared ray, dan semua itu ada radiasinya. Jadi ilmuwan-ilmuwan di perusahaan KRI ini, karena setiap hari terkena exposure dari radiasi, jadi banyak yang mengalami mutasi gen yang tadinya sel mereka normal menjadi kanker sel atau penyakit-penyakit yang tidak bisa dijelaskan. Jadi pemerintah Korea Selatan ini mengeluarkan dana sekitar 5 juta US dollar untuk mencari suplemen apa yang bisa membantu kesehatan ilmuwan-ilmuwan tersebut untuk menjadi hidupnya lebih baik atau lebih panjang. Karena umumnya pada saat mereka kena radiasi setiap hari, secara otomatis imun sistem mereka menurun. Lama-lama menurun, akhirnya mereka sakit dan ujung-ujungnya kalau yang paling parah adalah meninggal dunia. Jadi 5 tahun pertama di R&D-nya KRI ini, mereka mengumpulkan ribuan jenis herbal atau tumbuh-tumbuhan. Mereka kombinasikan satu sama yang lain sampai mereka ketemu 3 herbal ingredientnya dari Hemohim sendiri. Jadi mereka sudah melakukan uji coba ribuan kali. Dan mereka itu bukan orang biasa. Mereka terdiri dari 30 ilmuwan, 19 itu adalah PhD, dan 21 adalah ilmuwan saintis. Jadi mereka benar-benar orang-orang pintar. Jadi Hemohim ini awalnya bukan untuk masyarakat biasa. Jadi pemerintah Korea Selatan hanya memberikan Hemohim ini untuk ilmuwan tersebut. Karena ini adalah KRI itu adalah salah satu perusahaan pembangkit tenaga listrik di Korea Selatan dan juga yang berurusan dengan suplai makanan untuk NASA, untuk astronot NASA. Jadi NASA sendiri mereka memakai beberapa negara di seluruh dunia. Salah satunya adalah Korea Selatan, dan satu-satunya perusahaan Korea Selatan yang ditunjuk oleh NASA adalah KRI, Korean Atomic Energy Research Institute. Mereka dipercayakan untuk membuat makanan-makanan untuk para astronot. Jadi teknologi mereka itu sangat-sangat mutakhir dan mereka menggunakan gamma radiasi dan segala macamnya untuk membuang racun-racun daripada herbal. Karena herbal sendiri itu kalau dikombinasikan dengan yang lain itu akan menghasilkan racun. Jadi KRI bisa menggunakan peralatan-peralatan yang mutakhir mereka untuk membuang racun-racun dari herbal ingredientnya Hemohim. Dan ini adalah yang pertama kali di-approve oleh Korea Selatan sebagai fungsi suplemen kesehatan yang maksudnya bekerja. Nah, Hemohim sendiri itu terdiri dari 3 macam herbal. Jadi ingredientnya itu, komposisinya itu hanya 3 macam herbal atau tumbuh-tumbuhan yang ada di slide ini. Yang pertama adalah Angelica radix, yang kedua Cnidium officinale, yang ketiga adalah Paeonia japonica. Dan 3 herbal ini bukan herbal yang baru ditemukan. Ini sudah dipakai oleh herbal-herbal di China atau di Cina. Mereka sudah memakai 3 macam herbal ini. Hanya tidak boleh disatukan 3-tiganya. Kayak contohnya Angelica radix dan Paeonia itu boleh disatukan, tetapi Cnidium officinale pada waktu mereka bertemu dengan 2 yang lain ini, Cnidium ini akan mengeluarkan racun. Jadi walaupun 3 ini adalah fungsinya masing-masing itu bagus, tapi mereka tidak bisa disatukan jadi satu. Makanya kalau kita ke herbal Cina itu mereka selalu menyarankan ini tidak boleh digabungkan dengan ini, atau minumnya harus 2 hari lalu detox 1 hari atau seminggu, ada maksimumnya gitu, karena itu mengandung racun atau toksik. Tapi Hemohim sendiri itu dengan teknologinya KRI mereka bisa membuang racun-racun yang ada di komposisi 3 macam herbal ini. Jadi
Hemohim itu bisa aman diminum walaupun kalau kita mau minum 1 box pun itu tidak akan meninggal karena tidak ada racun sedikit pun. Jadi dengan teknologi gamma radiasi yang KRI, mereka bisa mengeluarkan racun-racun dari 3 macam herbal ini jadi aman dikonsumsi untuk semua orang. Jadi termasuk anak yang umur di atas 6 tahun sampai umur 100 tahun ke atas. Jadi aman dikonsumsi walaupun kita misalnya ada yang dengan obat dari dokter itu tidak akan mengkontradiksi karena tidak memiliki racun. Jadi ini anggap aja seperti suatu jus tumbuh-tumbuhan. Kayak misalnya kita makan jus tomat atau jus brokoli, itu kan kita mau minum 1 gelas juga nggak bakal ada efeknya gitu kan, maksudnya racunnya kan, karena tidak mengandung racun. Dan ini sudah dibuktikan, sudah dites. Jadi yang tadi saya bilang 8 tahun R&D itu, 5 tahun pertama mereka mencoba mencari tumbuhan apa yang bisa dipakai untuk menaikkan imun sistem tubuh. Akhirnya mereka ketemu 3 macam ini kan. Dan 3 tahun yang terakhir mereka uji coba di rumah sakit kanker di Korea Selatan. Jadi mereka secara intensif mereka mencoba produk Hemohim ke pasien-pasien yang terdeteksi atau divonis kanker dan juga pasien-pasien yang lagi menjalani kemoterapi dan radiasi. Jadi biasanya kalau orang sudah mengalami perawatan kemoterapi atau radiasi, umumnya imun sistem mereka tuh akan drop sampai benar-benar drop. Kalau mereka tidak bisa naikkan imun sistem ke level yang dokter haruskan, maka mereka harus skip kemoterapi atau radiasi yang berikutnya karena dianggap badan mereka belum siap untuk menerima kemoterapi berikutnya. Jadi Hemohim ini dipakai oleh mereka untuk yang sedang menjalani kemoterapi dan terlihat hasilnya imun sistem mereka naik gitu. Jadi akhirnya mereka bisa menghabiskan berapa treatment kemoterapi atau radiasi yang sudah di-schedule sama rumah sakit, sama dokternya kan. Nah, itu sudah dibuktikan selama 3 tahun terakhir di R&D-nya KRI tersebut. Jadi untuk pasien-pasien yang mengalami terapi-terapi semacam ini, itu sangat dianjurkan meminum Hemohim karena memang sudah dibuktikan secara klinis di Korea Selatan tersebut. Dan sudah di-approve oleh Korean Food Drug Administration sebagai produk pertama suplemen yang berfungsi untuk menaikkan imun sistem tubuh. Jadi untuk orang-orang yang butuh menaikkan imun sistem tubuh, itu sudah diharuskan meminum Hemohim. Pertanyaan berikutnya, bagaimana atau apa yang bisa menyebabkan imun sistem kita drop atau turun? Ya, salah satunya tadi kemoterapi dan radiasi. Dan yang lainnya adalah kalau pola hidup kita tidak sehat, misalnya sering makan makanan kaleng, sering makan makanan instan seperti instan noodle, Indomie dan sebagainya. Itu ya sesuatu yang instan itu bisa mengefek imun sistem atau kekebalan tubuh kita turun. Stres itu tubuh akan mengeluarkan hormon yang nama kortisol dan kortisol itu akan menghantam imun sistem tubuh kita. Makanya banyak orang stres yang sakit karena mereka tubuhnya mengeluarkan kortisol, hormon. Nah, itu bisa menghantam atau menghancurkan imun sistem tubuh kita. Ataupun misalnya memakai makanan dipanasin atau dimasak dengan microwave setiap hari, konsisten setiap hari, itu juga bisa merendahkan imun sistem. Dan makan makanan yang seperti processed food, ya kan, seperti contohnya bacon, sausage, sosis, ham, pokoknya kayak hamburger, anything yang dibuat secara proses sudah ditambahin kimia-kimia atau garam di pabrik, nah itu yang dinamakan processed food, ya kan. Makanan-makanan atau yang sejenis ini itu bisa menurunkan imun sistem. Dan contohnya kalau kita udah bilang kita sudah makan sayur atau makan buah-buahan, jadi sebenarnya hidup kita udah sehat kan? Itu banyak pertanyaan seperti itu. Itu benar kalau semuanya itu organik. Misalnya buahnya organik, apel organik,
alpukatnya organik, jeruknya organik, semuanya itu harus organik. Dan sayurnya pun juga mesti yang organik, seperti bayam yang organik, spinach, celery, seledri, itu semua harus organik. Kalau kita bisa memaintain makanan kita full 100% organik, betul imun sistem kita tuh bisa kita maintain di level yang baik. Tapi kalau makanan kita nggak semuanya organik, itu akan otomatis imun sistem kita akan perlahan-lahan turun, turun, turun. Akhirnya pada saat level yang terendah, yaitu pada saat imun sistem kita paling terendah, itu segala macam penyakit yang ada di dalam, ataupun virus atau bakteri yang dari luar, itu akan gampang sekali masuk. Makanya umumnya pasien-pasien kemoterapi atau radiasi itu gampang sekali terkena penyakit, dan biasanya kalau sudah kena, dan penyembuhannya lama sekali, maka mereka membutuhkan suatu herbal atau semacam support untuk menaikkan imun sistem secara alami, yaitu melalui hemohim. Dan ini adalah cara kerja imun sistem atau kekebalan tubuh di dalam tubuh kita. Dan itu ada 4 level, yaitu level pertama, saya gambarkan dengan Dragon Ball di situ supaya ada ilustrasi visual apa itu seperti apa, level 1, 2, 3, dan 4. Nah, pada saat level pertama, yaitu di level 1, yang seperti saya sudah jelaskan, di dalam tulang sumsum kita untuk orang yang sehat itu akan mengeluarkan yang namanya NK cell. NK cell sendiri singkatannya dari natural killer cell. Fungsi utama NK cell ini adalah mereka menghancurkan sel-sel yang bermutasi dari sel normal ke sel kanker contohnya. Dan itu mereka akan kerjanya mendeteksi mana yang tidak baik, sel yang tidak baik, itu akan dilahap, dihancurkan, sampai benar-benar hancur. Dan itu hanya bisa diproduksi dari tulang sumsum kita untuk orang yang sehat. Jadi kalau orang yang tidak sehat atau imun sistemnya rendah, NK cell ini tidak akan diproduksi. Jadi makanya itu sangat penting kita memaintain kesehatan kita agar tulang sumsum kita menghasilkan jutaan sel dari NK cell tersebut. Setelah kita mengalami level 1 atau NK cell vitality, kita akan pindah ke level berikutnya, yaitu level 2. Di sini tubuh akan memproduksi cytokine. Cytokine itu adalah suatu signal yang ditransmisi dari otak kita. Dan mereka akan tujuan utamanya agar memberikan signal kepada tubuh kalau ada virus yang masuk atau bakteri yang masuk, mereka signal. Oh, misalnya ginjal kamu itu perlu diperbaikin. Nah, cytokine ini fungsinya itu untuk mengirimkan signal dari otak kita ke ginjal itu, maka NK cell yang tadi sudah jutaan yang diproduksi dari hemohim atau dari tubuh orang sehat, itu akan secara rame-rame langsung menghancurkan atau memperbaiki sel-sel yang terjadi kerusakan di ginjal misalnya gitu. Atau ada yang di paru-paru atau yang di jantung, di segala macam. Itu cytokine itu hebatnya itu dia bisa tahu mana bagian tubuh yang sakit. Mereka akan memperbaiki hanya di bagian tubuh tersebut. Jadi mereka tidak asal-asalan memperbaiki gitu. Jadi mereka hanya memfokus di mana cytokine itu kasih tahu. Misalnya kalau di ginjal atau di brain atau dimanapun, mereka kan konsentrasinya di bagian tersebut. Nah, setelah kita memaintain imun sistem kita di level 2, itu akan naik ke level 3 yang dinamakan enhanced immunity atau kekebalan yang lebih sempurna gitu kan. Itu tujuannya untuk kita maintain kesehatan kita. Itu biasanya kalau orang sudah level 3, itu kita jarang sakit. Kayak contohnya saya minum hemohim sejak September 2018. Biasanya kalau sudah mulai November, Desember, apalagi Januari, saya kan tinggalnya di Kanada. Suhunya itu kan bisa sampai minus 10, kadang minus 20. Dan itu kadang naik turun. Besok mungkin 10 derajat, besoknya bisa minus 10. Besoknya 5 derajat, besoknya bisa minus 15. Kalau tubuh kita tidak sehat, imun sistemnya maksudnya rendah, itu gampang sekali kita jadi sakit, pilek,
sakit flu, atau segala macam yang aneh-aneh. Saya sampai hari ini sudah 6 bulan lebih tidak pernah sekalipun kena flu atau pilek. Pilek itu yang paling gampang kena. Saya biasanya kalau sudah kena flu atau pilek itu bisa sampai 1 bulan baru sembuh, dan butuh 1 bulan berikutnya atau jadi total 2 bulan benar-benar pulih. Tapi setelah itu, setelah suhunya turun lagi, naik lagi, turun lagi, sakit lagi. Jadi itu saya bisa berbulan-bulan sakit kalau biasanya di bulan winter. Karena saya sudah di level 3, jadi virus-virus yang mau masuk itu udah nggak mempan, udah nggak, ibaratnya imun sistem saya tuh sudah agak kebal gitu kan, sudah bisa menghancurkan free radical atau virus atau bakteri yang mau masuk. Dan virus-virus yang di dalam atau sel-sel yang tidak baik di dalam itu sudah disupres, ditekan sedalam-dalamnya sampai tidak bisa berkembang. Dan setelah itu, setelah level 3, nah itu ini dinamakan stage 4 atau level 4, immunocyte vitality. Ini yang paling, ibaratnya paling the best-nya. Kita sudah punya proteksi yang dinamakan biodefense. Jadi kalau kita bayangkan, jadi sekeliling tubuh kita tuh kayak ada pelindung yang memproteksi kita 24 jam sehari. Jadi benar-benar kita sudah terlindungi, dan tubuh itu bisa, saking ajaibnya, tubuh itu bisa memperbaiki penyakit-penyakit yang dari dalam sendiri. Sebenarnya kita tidak perlu obat sama sekali. Kalau kita sudah di level 4 ini, misalnya ada penyakit atau syaraf kejepit atau di mana itu tubuh bisa secara ajaib membenarkan posisinya kembali seperti kondisi orang yang sehat dan normal. Nah, itu hebatnya kekebalan tubuh atau imun sistem level 4. Nah, saya mau ceritain, semua dari kita ini, kalau kita punya keturunan atau punya silsilah, ada keluarga yang meninggal karena kanker, nah, hampir mayoritas atau 95% pada waktu bayi itu dilahirkan, bayi tersebut sudah mendapat warisan kanker, sel kanker dari orang tuanya, karena sudah ada garis keturunan penyakit kanker. Kalau yang tidak punya garis keturunan penyakit kanker, misalnya dia orang sehat, jadi keturunan sehat, bayi ini sehat, tidak ada sel kanker. Tapi dengan berjalannya waktu, mereka mulai dewasa, mulai teenager, ya kan, makan muda, makan yang junk food, atau mulai makanan yang instant food, noodle yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Secara perlahan-perlahan, imun sistem mereka drop, sampai benar-benar ke level yang paling rendah. Dan biasanya, kalau umur 20 kan kita masih happy, ya kan. Baru lulus, biasanya kita masih senang-senang lah, ya kan, baru mulai kerja, wah baru ada uang, udah bisa spend sendiri, nggak usah perlu orang tua. Nah, nanti sudah menginjak umur 30, itu biasanya lagi senang-senangnya, baru dapat anak, ya kan, baru misalnya baru merit atau apa gitu kan. Umur 40, melonjak ke umur 40, nah itu biasanya stres sudah mulai ada. Contohnya, anak sudah mulai jadi teenager, memberontak ke orang tua, ya kan, mulai membantah, akhirnya orang tuanya jadi stres, ya kan. Atau dia mulai membanding-bandingkan dengan teman-temannya, lihat di Facebook, temennya umur 40 udah pada sukses, udah punya rumah, punya pesawat jet pribadi, ya kayak gitu. Kan udah mulai ada iri hati, ya, akhirnya jadi stres, merasa dirinya kok tidak sukses, ya kan. Atau dia perlu biaya karena anaknya mungkin sudah besar mau masuk kuliah, jadi tidak ada uang, ya kan, atau ada financial problem. Nah, hal-hal yang seperti itu akan membuat stres level kita tinggi, yang tadi seperti saya sudah jelaskan. Pada saat stres kita tinggi, badan kita keluarin hormon yang namanya kortisol. Dan itu yang hormon kortisol ini menghantam imun sistem kita atau kekebalan tubuh kita sampai ke level yang paling rendah. Jadi makanya banyak yang umur 40 itu kena kanker, ya kan? Karena sebenarnya kankernya, sel kanker itu sudah bertahun-tahun tidur di dalam tubuh kita, yang dibilang dormant. Jadi pada saat sel kanker itu dormant atau tidur selama bertahun-tahun, dan karena imun sistem level kita bagus, maka mereka tidak bisa berkembang biak. Tapi pada saat kita, yang tadi saya jelaskan, umur 40, imun sistem kita rendah, drop, nah sel kanker itu mulai bangun. Dan pada saat mereka bangun, mereka tidak perlahan-lahan berkembang, tapi dengan pesat. Makanya kalau udah kedeteksi kanker, itu dari
stadium 1, 2, 3, 4 itu cepat sekali. Ya kan? Karena imun sistem kita sudah tidak bisa melawan kanker itu. Makanya diharuskan kita menjaga pola hidup, yaitu salah satunya makan makanan yang organik atau sehat, dan juga rajin olahraga. Karena olahraga juga membantu imun sistem kita naik. Kalau mereka tidak bisa stabilkan imun sistem di level yang paling optimal, yaitu di level 3 atau 4, dengan otomatis sel-sel kanker yang di dalam tubuh itu tidak bisa dikendalikan, dan segala macam penyakit dari luar itu akan gampang sekali masuk. Makanya banyak orang yang stres itu banyak yang sakit, dan akhir-akhirnya bisa meninggal dunia. Nah, ini slide berikutnya adalah sejarahnya hemohim. Tadi saya sudah jelaskan, yaitu hemohim itu diproduksi pertama kali oleh KRI, singkatannya dari Korea Atomic Energy Research Institute. Dan mereka adalah perusahaan yang dipakai oleh NASA, astronot, untuk membuat makanan astronot-astronot tersebut. Dan hanya beberapa negara di seluruh dunia ditunjuk sebagai pembuat NASA makanan untuk astronotnya NASA. Salah satunya adalah Korea Selatan, dan satu-satunya perusahaan yang dipakai adalah KRI. Dan KRI ini adalah suatu organisasi pemerintah, jadi bukan privatisasi, dan mereka bergabung dengan Kolmar Korea, dan mereka merging, dan mereka menamakan Kolmar B&H. Dan hemohim sendiri sudah di-approve oleh Badan Korea Food Drug Administration sebagai produk yang bisa menaikkan imun sistem kekebalan tubuh. Dan hanya produk hemohim hanya bisa diperjualbelikan atau didapatkan oleh perusahaan Atomi. Jadi Atomi merupakan distributor eksklusif untuk mendistribusikan hemohim. Jadi tidak ada perusahaan lain yang bisa menjual hemohim kecuali melalui Atomi. Dan seperti yang saya jelaskan, ingredient atau komposisi utamanya adalah 3 tumbuh-tumbuhan yang tadi saya sebutkan. Angelica radix, Cnidium officinal, dan Japonica peonia. Dan sudah di R&D atau di research and development selama 8 tahun. Jadi benar-benar mereka pastikan produk ini benar-benar bekerja untuk imun sistem. Dan ini adalah paten-paten yang sudah didapatkan oleh hemohim sendiri, yaitu 4 di Korea, dan juga 4 di Eropa, yaitu Jerman, Inggris, Perancis, dan Italia. Dan yang keenam adalah Jepang, dan yang terakhir di Amerika. Jadi pertanyaannya, hemohim itu untuk siapa? Apakah untuk orang sakit saja? Tidak. Hemohim itu untuk semua orang. Yang pertama untuk atletik. Orang-orang yang atletik itu atau yang bidangnya di olahraga, mereka membutuhkan kekuatan fisik, ya kan? Atau juga ibu-ibu rumah tangga, karena mereka kerjanya sangat capek dan mereka membutuhkan boost tenaga di dalam tubuh mereka. Dan juga untuk pekerja-pekerja yang di kantoran, yang sering kerja lembur atau tidak banyak gerak, mereka butuh produksi sel darah merah dan dimodulasi imun sistem mereka. Dan juga untuk pelajar biasanya butuh perkembangan otak mereka untuk menjaga stamina supaya mereka bisa perform di sekolah atau di university. Dan yang terakhir untuk orang tua karena mereka imun sistemnya umumnya sudah lemah, mereka butuh suatu herbal suplemen untuk menaikkan imun sistem supaya kalau mereka jatuh sakit itu di recover-nya atau pemulihannya lebih cepat. Dan mereka juga perlu energi tambahan. Jadi kalau ada pertanyaan apakah hemohim itu untuk orang sakit saja atau orang sehat? Jawabannya semua orang. Jadi tidak terkecuali. Dan di Singapura sendiri, hemohim ini sudah di-approve oleh pemerintah sebagai Chinese Proprietary Medicine. Dan untuk mendapatkan license sebagai Chinese Proprietary Medicine di Singapura itu sangat ketat. Tidak semudah di negara-negara yang lain. Dan itu sangat-sangat di tes, uji coba, gagal, sampai mereka approve mendapatkan license, dan license number-nya ada 1, 2, 3, 4, 1, 9. Dan untuk bisa dijual belikan di Singapura, mereka harus terdaftar di CPM Product Health Science Authority.
Dan ini adalah contoh kemasan boxnya Hemohim yang dijual belikan di Singapura ataupun di Malaysia. Kalau kita lihat semua ada logo yang hijau yaitu logo halal, maka ini aman dikonsumsi untuk masyarakat muslimah di negara-negara yang ada diharuskan mencantumkan label halal produk di boxnya. Jadi Hemohim itu sudah mendapatkan sertifikasi halal. Nah, saya mau menjelaskan sejarahnya Hemohim. Jadi yang pertama kali yang seperti saya jelaskan, Hemohim sendiri itu awalnya diproduksi oleh KRI untuk ilmuwan-ilmuwan yang ada di KRI tersebut. KRI itu Korean Atomic Energy Research Institute. Jadi bukan untuk orang-orang seperti kita, bukan orang biasa. Khusus diberikan untuk ilmuwan-ilmuwan agar mereka hidupnya lebih baik dan umurnya lebih panjang. Agar tidak kena sakit, karena mereka tiap hari kena radiasi. Pada saat itu, satu box itu dijual seharga 750 US dollar. Dan dalam satu box hanya terdiri dari 30 saset, 30 kemasan kecil. Dan 2006, kemudian 2006, Atomy berdiri. Pada saat itu Atomy hanya merupakan direct selling company, yaitu company yang langsung jual beli. Jadi kayak seperti toko besar gitu. Mereka hanya memperjualbelikan saja, tidak ada member-memberan. Dan pada saat itu tahun 2006 itu Atomy menjual satu box itu seharga 92 dolar US dollar. Dan sasetnya yang tadi dari 30 dinaikkan sama Atomy menjadi 48. Dan tadi namanya itu bukan Hemohim, yang pertama kali namanya Hemorich Gel pada waktu yang sebelum 2006 yang dijual belikan oleh KRI. Setelah diakuisisi oleh Atomy, dan mereka mengganti nama menjadi Hemohim. Dan saat itu juga dinaikkan ke 48 saset. Kemudian di 2009, Atomy berubah dari direct selling company, mereka menjadi multi-level marketing company, yaitu network marketing company. Dan saat itu mereka tetapkan harganya sama, 92 US dollar per box. Tapi sasetnya dari yang 48, mereka naikkan ke 54. Jadi dapat 6 ekstra lagi kan dari yang 48. Kalau dihitung dari yang 30, mereka sudah naikkan 24 saset. Hampir double. Dan berikutnya pada tahun 2014, Atomy tetapkan harga sama 92 US dollar, tapi kali ini dia naikkan ke 60 saset. Dan dia berubah nama dari Hemohim Plus tahun 2009, 2006, 2009 itu ada tanda plus, Hemohim Plus. Tapi 2014 mereka tidak namakan Hemohim Plus lagi, tapi namanya Hemohim. Dan kali ini satu box isinya 60 saset. Tapi ingredientnya semua sama, tidak berubah dari sejak sebelum 2006 waktu zamannya KRI. Nah, ini adalah perusahaan Atomy, sebuah perusahaan yang ingin semua orang bisa menggunakan produk yang top nomor satunya mereka, tapi tidak mengambil profit lebih, ya kan? Biasanya kalau perusahaan, kalau mereka menaikkan quantity, sudah pasti harganya dinaikkan, ya kan? Nggak mungkin diturunkan. Jadi harga sudah pasti naik karena quantity naik. Tapi Hemohim sendiri yang sebelumnya dijual 750 US dollar, setelah Atomy itu akuisisi, mereka malah turunkan harga jadi 92 dolar. Hampir berapa kali persen itu? 8 kali lipat, ya kan? Nggak cuman harga diturunkan 8 kali lipat, sasetnya malah ditambahin 18 saset dari 30 jadi 48. Dan tiap 3 tahun dinaikin lagi jadi 54, dan yang terakhir 2014 jadi 60. Nah, itu adalah suatu perusahaan yang benar-benar mengandalkan moto mereka, yaitu absolute quality, absolute price. Quality-nya adalah the best, harganya adalah affordable. Dan ini adalah contoh-contoh Hemohim yang bisa membantu penyakit-penyakit tersebut. Yang pertama adalah kanker, cancer. Karena Hemohim sendiri sudah diuji coba 3 tahun secara intensif di rumah sakit kanker, dan untuk pasien-pasien kanker yang sedang mengalami kemoterapi atau radiasi. Umumnya pasien yang mengalami kemoterapi itu susah makan dan sering muntah-muntah.
Jadi secara otomatis berat badan mereka akan turun dan energi mereka juga akan turun cepat sekali itu. Biasanya kalau orang sudah kena kemo sekali itu turunnya cepat sekali. Dan juga imun sistem mereka akan turunnya cepat sekali. Jadi disarankan kalau pasien yang sedang mengalami kemoterapi atau radiasi, disarankan meminumnya 5 sampai 8 saset sehari. Dan ini akan membantu jadi mereka bisa ada keinginan untuk makan lagi, ya kan, makannya, dan muntah-muntahnya juga hilang. Dan hemohim sendiri akan membantu menaikkan imun sistem kan. Memang fungsi utamanya adalah menaikkan imun sistem. Jadi secara otomatis NK sel itu akan diproduksi oleh tulang sumsum dan akan membantu menghancurkan sel-sel kanker yang di dalam tubuh. Dan itu biasanya kalau untuk awal-awal saya disarankan minum 1 saset dulu selama 1 minggu untuk lihat reaksinya supaya badinya juga adjust. Selalu minggu kedua langsung dinaikkan ke 5 sampai 8. Dan minumnya itu bisa dipecah. Misalnya 2 pagi hari, 1 siang hari, atau 2 malam hari, atau 2, atau di split aja gitu. Tapi yang terpenting adalah pada saat pagi kita minum harus dalam keadaan perut kosong. Misalnya kita baru bangun tidur. Sebelum kita sarapan, minum kopi, minum teh, makan, breakfast, langsung buka saset hemohim, langsung kita minum 1, 2, atau tergantung kebutuhan. Dan itu kita tunggu dulu, kita kasih jeda sekitar 30 menit sampai 1 jam, baru setelah itu boleh makan atau boleh sarapan. Kalau misalnya kita minum obat, nah itu kita kasih jeda sekitar 1 jam. Jadi jangan dikombinasi. Bukan tujuannya karena kontradiksi, karena seperti saya bilang, itu tidak akan kontradiksi ke obat-obat. Tapi tujuannya supaya badan kita menyerap semua kandungan hemohim. Karena kalau perut kita sedang lapar, apa aja yang kita masukin ke dalam perut kita, itu akan diserap 100%, tidak ada yang tersisa. Tapi kalau sudah tercampur dengan kopi, telur, keju, roti, nah itu daya serapnya itu akan berkurang dan mungkin akan kesulitan nyerapnya gitu. Jadi diharapkan kalau pagi hari harus perut kosong, kalau misalnya mau makan yang siang, misalnya kalau makan siang jam 12, kasih jeda sekitar 2-3 jam, baru setelah itu makan yang saset kedua. Jadi usahakan minum hemohim kira-kira perut sudah mulai kosong. Misalnya kalau kita bisa rasain kan, kalau mulai perut sudah mulai agak lapar, nah itu adalah saatnya minum hemohim yang paling tepat. Dan contoh penyakit yang kedua adalah cold atau pilek atau flu, ya kan. Untuk orang-orang yang mengalami penyakit ini atau pilek atau flu, itu bila sudah terjadi, kita harus minumnya 3 saset selama 7 sampai 10 hari. Jadi 3 saset itu kita bisa split, 1 baru bangun tidur, 1 siang hari, atau 1 sebelum tidur. Nah, itu selama 7 sampai 10 hari. Itu untuk membantu imun sistem kita yang tadinya drop. Kalau orang sakit, itu udah pasti imun sistemnya lagi drop. Jadi hemohim sendiri akan bantu menaikkan imun sistem ke level yang optimal. Dan itu akan bantu tubuh kita melawan virus-virus atau bakteri yang ada dalam badan kita. Dan yang berikutnya adalah orang-orang yang punya darah tinggi, hypertension, high blood pressure. Ini sama, minumnya 3 saset per hari. Dan mungkin pada saat awal-awal akan tekanan darah akan naik sedikit gitu. Tapi jangan khawatir, itu akan turun lagi ke level yang normal, malah dinormalkan. Ya kan? Dan yang berikutnya ada arthritis. Arthritis itu kalau di Indonesia dibilang rematik, ya kan? Ada pembengkakan di sendi-sendi atau yang joint, kayak misalnya di lutut, di sikut, atau di mana yang ada joint, itu terjadi peradangan, itu diharuskan minumnya 3 sampai 4. Dan ini bukan seminggu, tapi 4 sampai 5 bulan. Jadi continuously selama 4 sampai 5 bulan sampai melihat rematik atau arthritis ini pelan-pelan hilang. Untuk penyakit orang kencing manis, diabetes, itu 3 saset per hari. Dan juga sama seperti yang tadi darah tinggi, mungkin awalnya kelihatan naik sedikit, nggak apa-apa, itu normal. Dan pelan-pelan itu akan turun, akhirnya ke level yang normal. Dan ini dia untuk penderita kencing manis atau diabetes, 3 saset per hari.
Yang berikut ada constipation, adalah susah buang air besar. Itu untuk 7 hari pertama diharuskan 4 saset. Jadi bisa di-split, 2 pagi, 2 siang, atau 1 pagi, 1 siang, 2 malam. Selama 7 hari sampai udah mulai rutin buang air besar ke belakang. Dan berikutnya adalah anemia. Anemia adalah kelebihan sel darah putih. Dan ini diharapkan minum 3 saset per hari selama 6 bulan, terus-menerus. Jadi pada waktu kita minum Hemohim itu tidak boleh hari ini minum, besok saya berasa kayaknya nggak pengen minum, besoknya lagi minum lagi, besoknya lagi nggak minum, nggak boleh. Kalau kita mau benar-benar maintain imun sistem, itu kan kayak tadi saya sudah jelaskan, itu ada 4 level. Level 1, 2, 3, 4. Kalau sudah mulai naik, itu butuh waktunya lama. Tapi pada saat kita nggak minum Hemohim, itu akan drop, turun. Turunnya itu lebih cepat daripada naiknya. Jadi untuk naikin lagi, itu butuh waktu lagi. Jadi makanya saya selalu bilang ke partner atau member saya, kalau sudah mau minum Hemohim untuk melihat hasilnya, harus konsisten setiap hari. Walaupun satu sehari, misalnya lupa yang keduanya, nggak apa-apa. Yang penting ada pasokan Hemohim ke dalam tubuh kita. Setiap hari dan non-stop. Jadi untuk melihat hasilnya gitu kan. Nah untuk anemia itu harus 6 bulan setiap hari. Yang berikutnya adalah tingling hands and feet, itu seperti kayak kesemutan. Jadi orang-orang yang punya gejala kayak stroke, ya dibilangnya stroke ya, itu sudah mulai kayak ada kesemutan di tangan dan kaki, itu harus minum 3 saset per hari selama 3-4 bulan. Dan yang terakhir untuk orang-orang yang sering lelah, sering capek. Bentar-bentar berasa capek. Nah itu biasanya ada hubungan dengan penyakit liver, penyakit hati, liver. Nah itu diharapkan minum 2-3 saset selama 10 hari, atau sampai sudah berasa sudah tidak capek lagi, ada energi di dalam tubuh kita.